박은석 죽었는데. 현재 1위는 부산수영고 옥찬미 선수 5위트입니다. 2위는 해길고 이윤선 선수입니다. 1위와 스쿠터라고 짐 상자 열어봐. 배걸 스티커 붙어 있으니까. 생명의 은인이라는 말 들어봤지? 나는 은인, 너는 생명. 아, 수원이 여친이야? 네? 많이 친한가 보네. 옷도 벗고 있고. 오케이. 동양이 있기 때문이에요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, ini adalah drama baru. Judul drama ini yang bakal Mimin review adalah Revenge of Others. Ini dia drama episode pertamanya. 뭔데? 뭔데? 야, 잠깐만. Cerita ini diawali dengan kisah Ok Chan-mi dan juga saudara kembarnya Ok Chan-kyu. Pada waktu itu mereka melakukan telepon melalui video call, di mana di sini Ok Chan-mi ingin meminta semangat nih kepada saudara kembarnya ini dan mengatakan bahwa dirinya akan berusaha untuk mendapatkan medali emas karena kebetulan dia itu adalah seorang atlet dan gak main-main dong, dia itu adalah seorang atlet penembak yang sangat-sangat jitu. Namun ketika mereka berdua lagi asik-asiknya video call, tiba-tiba aja ada seseorang yang datang ke tempat abangnya. Terlihat Ok Chan-kyu itu kayak menyapa orang tersebut, tapi secara tiba-tiba inilah yang terjadi. Ok Chan-kyu ataupun Park Won-sok jatuh secara tiba-tiba dari ketinggian beberapa lantai sekolahnya dan itulah yang menyebabkan dia menjadi koid. Chan-mi menjadi heran dong, kok tiba-tiba aja abangnya memutuskan telepon mereka. Tapi pada waktu itu dia tidak terlalu menaruh kecurigaan yang terlalu besar. Padahal kondisi Ok Chan-kyu yang sebenarnya sudah seperti ini dan sepertinya pun dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kita langsung dikasih clue orang yang udah ngedorong Chan-kyu, yaitu seseorang siswa di sana yang memiliki sepatu berwarna merah talinya. Sementara itu Ok Chan-mi tetap berusaha fokus dan melanjutkan kompetisinya dia. Nah, di awal-awal nih dia tuh melakukan kompetisi dengan sangat-sangat baik dan dia pun melaju ke tahap 3 besar gitulah karena dia selalu mendapatkan poin yang benar-benar sempurna. Selain itu dia juga berada di peringkat pertama untuk ke tahap selanjutnya. Namun di tahap finalnya tiba-tiba aja dia kurang fokus karena dia memikirkan abangnya dan dia harus rela berada di posisi ketiga pada waktu itu dan dia harus juga rela mendapatkan medali perunggu. Walaupun seperti itu dia sudah cukup puas dengan pencapaian yang sudah dia buat, termasuk juga teman-teman sekolahnya, mereka menyambut kemenangan dari Ok Chan-mi. Kemudian dia masih mencoba nih untuk menghubungi abangnya, tapi ternyata sampai sekarang HP abangnya tidak pernah aktif dan itu sudah 3 hari berlalu. Kemudian kita ditunjukkan lagi nih seseorang yang memakai sepatu putih dengan tali sepatu berwarna merah, yang kita lihat sebelumnya adalah orang yang udah ngedorong abangnya si Chan-mi. Ternyata orang tersebut adalah bernama Ji Soo-hun. Nah, apakah benar dia yang udah ngedorong abangnya si Ok Chan-mi? Dan kalau misalkan begitu, apa tujuannya dia? Karena terlihat dia adalah seseorang yang baik. Dia juga bekerja paruh waktu di tempat bowling gitu. Dan dia juga memiliki banyak banget teman-teman walaupun di atasnya umurnya. Bahkan sebenarnya teman-temannya ini pun tidak main-main loh posisinya. Ada pemilik boxing karena kebetulan dia juga ikut latihan boxing di sana. Kemudian ada juga Pak Pol dan beberapa profesi yang lainnya. Kalaupun sebenarnya dia sudah melakukan itu kepada saudaranya Ok Chan-mi, sebenarnya apa motifnya dia? Dan apakah yang sudah dilakukan oleh saudaranya Ok Chan-mi? 엄마. Ji Soo-hun juga memiliki seorang ibu yang terpaksa dititipkan di panti jompo karena mereka hanya hidup berdua saja. Dan setiap hari dia selalu mengunjungi ibunya di sana, tapi pada waktu itu dia disampaikan oleh
bagian resepsionis dari panti jompo itu bahwa dia udah nunggak nih sekitar beberapa bulan untuk pembiayaan ibunya di sana. Kalau misalkan nggak dibayar, maka ibunya harus dikeluarkan dari sana. Dan ketika itu si Mbak itu langsung ngebawa emaknya keluar dan dia pun langsung berjalan-jalan bersama ibunya. Bahkan ibunya bertanya apakah sekolahnya baik-baik saja dan dia pun mengatakan bahwa ya semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Nah dari sini sekilas terlihat bahwa dia memang anak baik-baik gitu loh. Cuma kita nggak tahu nanti apakah plot twistnya akan membagongkan. Nah setelah itu dia langsung pulang setelah menjenguk ibunya, tapi tiba-tiba di perjalanan kepalanya sangat-sangat sakit banget sehingga ketika di lampu merah dah nggak tertahankan lagi, dia langsung jatuh pingsan. Kemudian orang-orang langsung menolongnya dan memanggilkan ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama bagi si Ju Suhun. 참비언니 악수라 고맙습니다. 장동이 너네 둘 싸우지 말라. Sementara itu ternyata Ok Chanmi itu tinggal di panti asuhan dan kayaknya mereka tuh ditinggalkan sama orang tua mereka ataupun gimana. Berarti saat ini dia tidak tinggal bersama dengan saudara kembarnya. Dan ketika dia melihat foto mereka berdua, dia menjadi teringat nih masa-masa ketika mereka masih kecil. Dan ternyata inilah cerita kenapa mereka berdua bisa berpisah. Beberapa waktu silam ternyata abangnya si Ok Chan Yu ini diadopsi oleh keluarga kaya gitu. Sehingga mereka berdua harus terpisah karena yang diadopsi hanya abangnya saja. Walaupun waktu itu Chan Kyu kayak sedih banget karena harus meninggalkan adiknya, tapi di sini Chanmi berusaha untuk menegarkan kakaknya dan mengatakan jangan sedih. Walaupun sebenarnya setelah itu si Chan Kyu ini menangis karena harus meninggalkan saudara kembarnya. Dan ternyata Chan Kyu sekarang tinggal di Seoul, sedangkan si Chanmi itu masih tinggal di Busan bersama dengan teman-teman dan juga ibu panti asuhannya dia. Karena masih belum mendapatkan kabar dari abangnya, dia memutuskan untuk ke Seoul, terutama ke sekolah abangnya, kemudian menanyakan nih kepada teman-teman di sana apakah mereka mengenal abangnya dan menanyakan kabarnya. Setelah diadopsi, nama abangnya berganti menjadi Park Won Suk, dan ketika dia nanyakan tentang Park Won Suk, nah di sanalah mereka mengatakan Park Won Suk. bahwa Park Won Suk itu 죽었는데. sudah enggak ada. Dan hal itu ngebuat si Chanmi itu langsung kaget dong mendengar informasi dari teman-temannya ini. Ok Chanmi pun mengatakan kenapa dan apa yang terjadi. Dan teman-teman Ok Chan Kyu pun menjelaskan bahwa si Chan Kyu ataupun Park Won Suk itu meninggal karena bundir. Hal itu ngebuat si Chanmi kayak stres dan juga sedih banget. Dan pada waktu itu ternyata ibu panti asuhan mereka juga dikabarin nih sama orang tuanya si Ok Chan Kyu bahwa Ok Chan Kyu itu sekarang udah enggak ada ataupun sudah koit. Wah, sedih banget sih ini pasti. Untuk memastikan hal tersebut, si Chanmi pergi melihat bagaimana sih sebenarnya, dan ternyata ketika dia pergi ke pemakaman, dia melihat di sana bahwa memang sudah ada abu abangnya yang tersimpan di sana. Dan pada saat itulah dia benar-benar percaya kalau sekarang abangnya udah benar-benar enggak ada. Dan ketika itu dia bertemu dengan orang tua angkat abangnya di sana, tapi terlihat bahwa orang tua angkat abangnya itu kayak enggak terlalu peduli dengan kematian abangnya dia. Bahkan mereka juga kurang suka dengan Chanmi yang masih sering ketemu dan juga komunikasi dengan abangnya. 마귀한테 속아서 죄악으로 살던 앤데. Bahkan orang tua angkat abangnya kayak ngecam gitu dan juga mempermalukan mereka karena abangnya ini koit karena bundir. Namun di sini si Chanmi itu nggak terima kalau abangnya dikatakan seperti itu, dan dia pun meminta nih kepada orang tua angkat abangnya untuk diberikan di mana sih sebenarnya HP abangnya. Tapi mereka mengatakan bahwa HP abangnya itu nggak ditemukan sama sekali di TKP. Wah, berarti diambil sama orang yang udah ngedorong abangnya dia. Chanmi berusaha untuk meminta tolong kepada orang tua angkat abangnya, tapi ternyata enggak berhasil sama sekali. Nah, oleh karena itu, dia langsung memutuskan pergi ke kantor Pak Pol, berharap dia bisa menemukan keadilan di sana. Nah, kemudian ketika si Mbak ini ngelihat video jatuhnya abangnya si Ok Chanmi itu, kayak ada seseorang yang berlari ke arah abangnya. Kira-kira siapakah itu? Apakah memang Long atau dialah pembunuh yang sebenarnya? Nah, sementara itu Ok Chanmi akhirnya memutuskan untuk datang ke sana dan mencoba nih menanyakan tentang abangnya dia. Tapi semuanya mengatakan bahwa abangnya memang benar-benar bundir. 절대 자살 아니에요.
뭐야 이거? Dan kasus tersebut sudah ditutup dan juga udah nggak diselidiki lagi. Namun dia meminta untuk dilanjutkan dan tetap berusaha keras nih agar abangnya mendapatkan keadilan. Tapi ternyata detektif-detektif di sana itu mengatakan bahwa ya udah terima aja lah kalau memang seperti itu. Dan juga nggak cukup bukti yang mengatakan bahwa abangnya itu didorong dari sana. Walaupun di sini Ok Chan Mi menceritakan secara detail bagaimana kejadian yang dialami oleh abangnya ketika mereka lagi teleponan waktu itu dan juga banyak hal yang janggal banget. Tapi detektif-detektif itu mengatakan bahwa mereka udah berusaha mencari tahu tapi tetap aja bukti-buktinya enggak cukup dan juga udah diputuskan kalau abangnya si Ok Chan Kyu ataupun Park Bun Suk itu memang sudah bundir. Tapi tetap aja Ok Chan Mi tidak menerima keputusan tersebut dan dia bakal berusaha untuk mengungkap semuanya. Nah, di sisi lain pasca pingsannya si Ji Soo-hun itu pada waktu dia di lampu merah, akhirnya dapatlah kesimpulan sama Pak Dokter bahwa ternyata ada sesuatu hal di kepalanya dia. Tapi di sini si Pak Dokter nggak bisa menyampaikan langsung sama si Ji Soo-hun karena harus ada wali yang mendampingi dia. Karena emaknya nggak bisa, jadi disuruh untuk datang bersama gurunya dia. Tapi ternyata si Ji Soo-hun itu mangkir dan dia pun enggak memperdulikan dengan apa yang dipesankan oleh Pak Dokter kepadanya. Dia nggak datang ke rumah sakit pada waktu itu. Kemudian si Ok Chan Mi memutuskan untuk pindah ke Seoul dan dia pun ngebuat teman-temannya kayak marah gitu dengan keputusan yang dia buat. Karena dia itu pindah ketika mereka sudah beranjak ke kelas 3 SMA. Itu benar-benar nanggung banget dong, ya kan? Tapi ya gimana lagi, dia membutuhkan sesuatu hal untuk mengungkap tentang kematian abangnya dia dan satu-satunya cara adalah dia harus pindah ke sana dan juga masuk ke sekolah abangnya dia. Sementara itu seperti yang bilang tadi bahwa si Ji Soo-hun itu kan juga ikut nih kayak kelas boxing gitu, tapi dia nggak menjadi anggota di sana, dia hanya kayak latihan gitu. Tapi ketika dia lagi latihan nih sama salah satu petinju di sana, tiba-tiba aja dia kayak menjadi orang yang sangat-sangat berbeda dan juga penuh dengan kemarahan. Ini mengindikasikan bahwa bisa jadi memang dia udah ngebunuh abangnya si Ok Chan Mi, ya kan? Tapi ketika ditanya kenapa dia melakukan hal itu, dia kayak ya dia nggak tahu dan dia pun meminta maaf akan hal itu. Dan ternyata ketika dia pingsan waktu itu, sepeda motornya diambil oleh orang dan ketika dia melihat nih kayak di online gitu, ternyata dijual sama orang yang udah ngambil sepeda motornya dan dia pun meminta kepada pelatihnya untuk meminjamkan motor agar dia bisa bertemu dengan orang yang udah ngejual sepeda motornya itu. Ternyata orang itu adalah ini yang ngebeli sepeda motornya malah si Ok Chan Mi dong, dari orang-orang yang udah nyuri sepeda motor itu dari si Ji Soo-hun. 부동년이야? 네, 감사합니다. Oleh karena itu dia malah ngira yang udah nyuri sepeda motornya adalah si Ok Chan Mi. Lalu dia pergi ke arah Ok Chan Mi dan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan juga bahwa itu adalah sepeda motornya dia dan dia pengen ambil kembali. Tapi di sini si Chan Mi mengatakan ya dia nggak tahu dong karena itu dia juga beli dari orang lain. Karena si Chan Mi juga nggak mau rugi, dia mengatakan bahwa ya itu tuh udah punyanya dia udah bayar dan kalau misalkan mau nangkap pencurinya udah tangkap aja sendiri gitu kan. Nah setelah itu si Chan Mi pun nggak mau lagi mendengarkan apapun perkataan dari si Ji Soo-hun dan dia langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu Ji Soo-hun pergi mengikuti Chan Mi karena dia juga nggak mau kehilangan sepeda motornya dia walaupun dia belum bertemu dengan pencurinya. Kemudian si Chan Mi itu nyari kos-kosan gitu, tapi ternyata kos-kosan yang dia tuju itu nggak menerima siswi SMA, hanya untuk anak kuliahan aja. Tapi dia mencoba meyakinkan si bapak kosnya untuk mau menempatkan dirinya di sana, dan akhirnya si bapak kosnya pun menyetujui hal tersebut. Untung aja ya. Nah, kemudian si Ji Soo-hun bertemu dengan orang-orang yang udah nyuri sepeda motornya yang ternyata menempatkan kayak pelacak gitu di sepeda motor yang dibeli oleh Ok Chan Mi itu dan mereka mau ngambilnya kembali. Tapi untung aja ada si Ji Soo-hun dan dia pun langsung ngejar mereka dan mencoba mengambil nih uang yang udah diberikan oleh Ok Chan Mi kepada mereka biar sepeda motornya bisa balik lagi. Tapi ternyata terlibatlah perkelahian di antara mereka dan walaupun mereka udah sempat nih kalah, tapi ternyata mereka masih langsung melarikan diri karena udah memukulkan vas bunga ke kepalanya si Ji Soo-hun. Wah, sakit banget tuh pasti. Karena
udah nggak fokus lagi, hampir aja dia ketabrak dan untung aja si Ok Chan-mi yang keluar pada waktu itu langsung menyelamatkan si Ji Soo-hun. Dan ketika itulah si Ok Chan-mi merasa bahwa Ji Soo-hun udah berhutang budi kepada dirinya karena sudah menyelamatkan si Ji Soo-hun ini dari kecelakaan. Dan hasil dia langsung kong kali kong tentang sepeda motornya Ji Soo-hun, dan resmi Ji Soo-hun pun ya udah dia terpaksa merelakan sepeda motornya dia untuk dipakai oleh Ok Chan-mi. Nah, keesokan harinya itu adalah hari pertama Ok Chan-mi masuk ke sekolah abangnya. Dan ketika dia lagi dalam perjalanan nih ceritanya, tiba-tiba aja dia berpapasan lagi dan lagi dengan si Ji Soo-hun. Dan karena Ok Chan-mi itu mereka berlawanan arah, akhirnya Ok Chan-mi itu lupa ngerem dan mereka pun hampir aja bertabrakan yang ngebuat Ok Chan-mi itu menjadi jatuh ke tong sampah dong. Wah. Nah, pada waktu itu Ji Soo-hun kayak ngerasa bersalah gitu sama si Ok Chan-mi dan dia pun menemani Ok Chan-mi untuk membersihkan pakaiannya dia yang terkena saus gitu. Dan ketika Ok Chan-mi lagi ya bajunya kan tipis tuh lagi bersihin dan ya langsung tembus dong. Si Ji Soo-hun berusaha untuk nggak ngelihat yang nggak bisa dilihat oleh dia sebenarnya gitulah, ngerti lah ya, Mimin nggak perlu jelaskan lebih detail. Setelah itu dia memberikan jaket sekolahnya dia kepada si Ok Chan-mi. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke sekolah bareng-bareng. Kebetulan si Ji Soo-hun itu nggak pernah parkir di sekolahnya melainkan di tempat si bapak ini. Dan awalnya si Ok Chan-mi nggak diperbolehkan parkir di sana, tapi karena si bapak itu memikir kalau si Ok Chan-mi adalah pacarnya si Ji Soo-hun, jadi dia diizinkan untuk parkir juga di sana. Lumayan ya kan? Dan ketika dia masuk ke sekolah, ada beberapa orang yang kurang suka nih karena Ok Chan-mi memakai jaketnya si Ji Soo-hun. Mungkin mereka itu kayak ngefans kali ya sama Ji Soo-hun. Lalu mereka melaporkan itu kepada ketua geng mereka, si Mbak yang satu ini. Sepertinya si Mbak ini suka dengan Ji Soo-hun dan mereka pun langsung melaporkan bahwa ada anak baru yang tiba-tiba aja make jaketnya Soo-hun. 정 자를 도와주고 먼저 교무실 데려다 줘라. 네. Ok Chan-mi yang baru Kata- masuk ke sana langsung memilih klub penembak seperti yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya dan dia pun mendapat teman si Mbak ini. Dan ketika dia masuk kelas ternyata dia sekelas dong dengan si Ji Soo-hun dan langsung dilaporkan sama yang cewek-cewek tadi bahwa anak baru itu adalah si Ok Chan-mi yang baru masuk ini. Wah, si Mbak ngerasa dia langsung mendapatkan saingan untuk mendapatkan hatinya Ji Soo-hun. Dan ketika itu Ji Soo-hun kan ditegur tuh sama gurunya tentang di mana seragamnya dia. Lalu Ok Chan-mi mengatakan bahwa si Ji Soo-hun itu memberikan seragamnya kepadanya dan langsunglah dicie-cien nih sama satu kelas. Dan si Mbak itu wah kasihan banget ya, kayak triple kill banget tuh. Ngerasa bahwa aduh saingannya kayaknya cukup berat nih. Sementara itu, nah ini adalah anak orang kaya nih kayaknya yang baru masuk sekolah lagi. Nah ternyata dia bernama Jae-bum yang sebenarnya 1 tahun di atas mereka, tapi karena waktu itu dia mengalami kecelakaan gitu, dia terpaksa harus mengulang sekolahnya lagi karena dia waktu itu nggak bisa sekolah karena dia juga keadaan koma. Dia langsung masuk ke kelasnya dan memperkenalkan dirinya dan dia juga mengatakan kepada teman-temannya di sana bahwa ya udah anggap aja mereka seumuran gitu loh. Dan ternyata langsung ada yang curi-curi pandang kepadanya si Mbak rambut putih. Apakah mereka berdua nantinya bakal berlayar ya? Kita lihat nanti teman-teman. Apakah ada love line antara mereka? We don't know. Kemudian Ok Chan-mi mulai mencari tahu nih tentang abangnya si Park Won-suk dan ketika dia menanyakan hal itu kepada temannya mengatakan bahwa ya orang yang lebih tahu si Park Won-suk itu adalah pacarnya dia. Lalu Chan-mi pernah ingat bahwa abangnya pernah menunjukkan pacar abangnya mirip banget artis yang bernama Hong A-jung. Jadi temannya si Chan-mi ini mengatakan kalau misalkan mau tahu tentang si abangnya ini Park Won-suk ya udah langsung telepon aja si Oh A-jung. Tapi ketika dia nelpon Oh A-jung dan sangat kaget dong, ternyata yang nerima teleponnya itu adalah si Ji Soo-hun. Loh, kenapa HP-nya Hong A-jung bisa sama Soo-hun ya? Karena kebetulan si Oh A-jung ini nggak masuk sudah beberapa hari. Karena si Chan-mi ini curiga sama si Soo-hun, dia langsung memutuskan untuk ngikutin Soo-hun kemanapun dia pergi. Dan dia juga kaget kok Soo-hun tiba-tiba aja pergi ke rumah sakit kan. Terus ditunjukin lagi nih sepatu putih dengan
tali merah. Wah, menjadi semakin overthinking nih. Dan untung aja si Chanmi ini enggak ketahuan dong, karena kebetulan pada waktu itu si Pak dokternya datang, jadi nggak jadilah dicek sama Suhun siapa yang udah ngikutin dia. 동향이 있기 때문이에요. Nah, di sini si Pak dokter langsung mengatakan sama Suhun apa yang terjadi kepada dirinya, itu dia mengidap tumor otak. Dan percakapan itu pun secara nggak langsung didengar oleh si Ok Chanmi, dan dia pun jadi kasihan dengan si Suhun. Apalagi hidupnya Suhun hanya bertahan minimal 6 bulan dan juga maksimalnya 1 tahun saja. Mungkin bisa lebih, si dokternya nggak tahu. Yang penting dia bilang itu hanya perkiraannya saja. Ok Chanmi jadi kayak ngerasa bersalah gitu sama si Suhun yang awalnya dicuriga kan, tapi ternyata dia malah mendengarkan informasi yang cukup menyedihkan. Kemudian karena mendengar hal itu, si Suhun pun kayak langsung meratapi nasibnya dia, karena hidupnya nggak lama lagi, kurang lebih hanya 1 tahun, bahkan bisa lebih singkat dari itu. Keesokan paginya, si Ok Chanmi ditanya nih sama si bapak ini, kenapa si Suhun tuh kayak jarang banget kelihatan akhir-akhir ini. Nah, si Ok Chanmi pun menjadi bingung karena udah lama juga si Suhun tuh nggak masuk ke kelas mereka. Kayaknya udah sekitar 3 mingguan gitu. Setelah itu Ok Chanmi tiba-tiba aja berpikir nih untuk pergi ke ruangan sains di tempat kematian abangnya dia. Dia berharap bisa menemukan sesuatu petunjuk di sana, dan ketika dia masuk, dia langsung teringat tentang hari di mana dia lagi video callan sama abangnya dia. Tapi ketika dia menoleh ke samping, ternyata ada seorang yang datang, tak lain tak bukan adalah Ji Suhun. Dan ketika Ok Chanmi bertanya kenapa Ji Suhun ada di sana, kata Ji Suhun dia teringat aja dengan Park Won Suk. Dan dia juga mengatakan bahwa dia melihat Park Won Suk terjatuh, dan dia juga lah yang melaporkan kepada Pak Pol. Apakah itu hanya alibi dari si Ji Suhun dan dia sudah mengatur semuanya? Dan apakah benar ini udah menyebabkan abangnya si Ok Chanmi itu koit? Kalau memang benar dia pembunuhnya, dia seperti Jung Barum Mouse. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 2. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.